Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi perkenalkan kami dari kelompok Brother for Life ingin presentasikan per kami tentang peningkatan fitur eKTP dengan memanfaatkan NFC dan kode QR sehingga dapat diakses melalui smartphone. Nah, sebelum lebih jauh, kita perkenalan dulu. Jadi di kelompok kami yang pertama ada Kak Hangga Tri Irawan, kemudian ada Kak Richard Chandra-Chiang, lalu ada Sakti Pujo Edi, kemudian ada Beni Seto Wicaksono, dan ada saya sendiri, Daval Fireri, dan juga ada Istiqomatul Wahidah. Nah, adapun outline yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, dilanjutkan dengan landasan teori, pembahasan, dan diakhiri dengan penutup. Oke, sekarang kita masuk ke pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Saudara Isti. Dipersilahkan, Isti. Baik, terima kasih Saudara Dapa. Sebelumnya, yang pertama kita akan memulai dengan pendahuluan. Pendahuluan ini apa aja sih isinya? Pendahuluan itu berisi latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Latar belakangnya apa sih diciptakan eKTP ini? eKTP yang kurang efektif ini membuat kita melatar belakangi itu sebagai latar belakang dari paper yang kami buat. Nah, kenapa sih kurang? Karena yang pertama tuh banyaknya urusan administrasi masih menggunakan salinan kertas KTP. Itu salah satu membuat banyaknya kertas yang terbuang dan bisa jadi salinan dari KTP kita atau fotokopi itu bisa digunakan ke hal-hal lain. Yang kedua, banyaknya penyalahgunaan KTP untuk suatu kepentingan golongan tertentu. Nah, kenapa seperti itu? Karena banyak golongan yang memiliki KTP untuk satu orang tapi memiliki lebih dari satu KTP. Kami punya dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara kerja teknologi NFC untuk mengetahui identitas pemilik eKTP. Seperti yang kita tahu, NFC ini terdapat pada Android untuk bagaimana caranya agar data kita bisa terlihat oleh perangkat lain namun tanpa kabel atau hanya dengan NFC. Nah, yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan teknologi NFC pada eKTP agar masyarakat dapat mengakses riwayat hidupnya. Nah, bagaimana sih caranya manfaatkan NFC ini ke masyarakat yang dapat mengakses riwayat hidupnya tanpa dengan membawa banyak berkas. Kami juga memiliki tujuan. Tujuan di sini ada dua. Yang pertama, mengintegrasikan fitur identifikasi eKTP ke smartphone menggunakan teknologi NFC. Dan yang kedua, membuat aplikasi smartphone untuk melihat riwayat hidup menggunakan eKTP dan teknologi NFC. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sakti Pujo Edi. Baik, selanjutnya kita akan membahas landasan teori. Landasan teori ini berisi fondasi untuk mengerjakan proyek kami. Oke, selanjutnya. Nah, jadi landasan kami itu ada 3. Yang pertama itu adalah eKTP. Nah, eKTP itu adalah kartu identitas yang berisi data penduduk yang ditanamkan chip microcontroller dan memiliki kode unik untuk menghindari duplikasi. Jadi fungsinya KTP itu sebagai identitas diri dari warga Indonesia. Nah, selanjutnya ada NFC. Nah, NFC ini adalah sebuah teknologi negrable dengan gelombang radio untuk berinteraksi antara dua perangkat yang berisi NFC tag. Nah, jadi kita tinggal dekatkan NFC-nya ke KTP-nya, nanti datanya muncul semua di smartphone kita. Nah, di smartphone itu yang kita gunakan adalah Android. Kenapa Android? Karena Android itu rata-rata banyak digunakan di Indonesia. Nah, Android itu apa? Android itu adalah sistem operasi berbasis Linux
yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Oke, terima kasih Saudara Sakti. Jadi selanjutnya akan saya jelaskan adalah bagian pembahasan. Jadi pembahasan sendiri terdiri dari metode, masalah pada implementasi, dan analisa perkembangan teknologi selanjutnya. Oke, next. Oke, jadi metode penelitian. Jadi terdapat 5 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah mengurus administrasi dan izin, karena kami akan menggunakan database dari kependudukan Disduk, jadi kita harus melakukan perizinan kepada pihak terkait. Kemudian adalah merancang aplikasi eKTP untuk smartphone dan pembuatan aplikasi eKTP untuk smartphone. Ini merupakan waktu develop dari aplikasinya. Kemudian setelah berhasil dibuat, kita juga melakukan tes terlebih dahulu untuk memperbaiki bug jika ada, dan juga melakukan tes ke customer atau ke masyarakat agar dites apakah memang butuh atau tidak. Kemudian jika hasilnya butuh dan lolos tes semua, maka bisa dilakukan perilisan aplikasi KTP. Dan tidak sampai situ juga, setelah dirilis kita akan terus memaintain dan mensupport apabila ada saran tambahan dan kritikan dari penggunanya. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Benny. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Angga. Selanjutnya adalah masalah pada implementasi. Pertama, belum meratanya penyebaran internet bahkan listrik di Indonesia. Di Indonesia itu penyebaran internet dan listrik itu masih belum merata, jadi implementasinya masih kendala di situ. Lalu memerlukan smartphone yang memiliki fitur NFC. Tak bisa disangkal bahwa tidak semua smartphone yang ada di luaran sana memiliki fitur NFC. Lalu untuk membuat aplikasi iktp di smartphone diperlukan keamanan yang sangat ketat demi mencegah kebocoran data. Next. Analisa tentang perkembangan teknologi selanjutnya. Untuk perkembangan teknologi selanjutnya adalah dapat dengan cara mengintegrasikan ke semua database pada hanya sebuah smart card, seperti iktp yang dapat terintegrasi sebagai kartu kredit dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu membawa banyak kartu dalam tiap selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak. Chat. Baik, waktu itu ini kesimpulan dari itu. Itu yang layarku ya? Next. Halo. Alex. Sebentar, itu ya, sebentar. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah adapun sistem pemberitaan itu menyelesaikan masalah KTP sekaligus menerapkan konsep smart city di bidang tata kelola. Maka kami mengusulkan untuk meningkatkan eKTP dengan cara memanfaatkan teknologi NFC pada KTP yang terintegrasi dengan database kependudukan yang dapat diakses melalui aplikasi eKTP. Sehingga dari melakukan scan KTP, masyarakat dapat mengakses database riwayat hidupnya, serta diharapkan aplikasi ini dapat menyelesaikan masalah administrasi yang dilakukan KTP tanpa perlu harus menyalin atau fotokopi KTP-nya. Next. Baik, sekian dan terima kasih. Ini presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.